Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di suasana akhir bulan Juni 1667. Setelah para bangsawan Bugis dari Sopeng dan Bone selesai mengaruh atau sumpah kesetiaan di hadapan Arung Palaka di Patiro, wilayah Kerajaan Bone, mereka kemudian bersepakat membagi diri melanjutkan perjuangan melawan dominasi Kerajaan Goa dan sekutunya di wilayah Sulawesi Selatan. Arung Palaka dan pasukannya terdiri dari orang Bone dan sebagian orang Sopeng akan bergerak ke wilayah selatan, sedangkan Arung Apanang, Arung Bila dan Arung Belo dengan pasukannya akan bergerak ke arah utara. Dari Patiro, Arung Apanang, Arung Bila dan Arung Belo bersama pasukannya bergerak langsung menuju ke arah Kerajaan Tanete. Mereka tahu Kerajaan Tanete telah berpihak ke Kerajaan Goa, bahkan menjadi sekutu. Padahal awalnya ada kesepakatan antara Kerajaan Sopeng dengan Kerajaan Tanete menjadi satu kesatuan untuk melawan musuh bila ada yang menyerang kerajaan mereka. Kesepakatan itu mereka sebut Tanete Pole Sopeng Su. Untuk itu para bangsawan Sopeng ini akan menagih janji kesetiaan pada kesepakatan tersebut kepada Kerajaan Tanete. Dalam perjalanan ke wilayah Kerajaan Tanete, pasukan 3 arung dari 3 kerajaan di Sopeng ini semakin bertambah. Di wilayah yang dilewati banyak masyarakat ikut bergabung untuk ikut berperang melawan Kerajaan Goa dan sekutunya. Ketika rombongan Kerajaan Sopeng ini tiba di Kerajaan Tanete, Arung Apanang, Arung Bila dan Arung Belo langsung menemui Arung Tanete bernama Daeng Patindring, bergelar Pak Gajonge. Ketika bertemu, mereka kemudian mengingatkan Arung Tanete tentang kesepakatan yang pernah diikrarkan tempo hari yang mereka sebut Tanete Pole Sopeng Su, yang artinya Tanete berada di bagian dalam dan Sopeng berada di bagian luar. Maknanya, Kerajaan Tanete dan Kerajaan Sopeng adalah satu kesatuan. Untuk itu, ketiga arung dari Kerajaan Sopeng itu meminta Arung Tanete untuk membantu mereka melawan Kerajaan Goa. Bahkan ada pesan Arung Palaka yang disampaikan melalui ketiga arung ini ketika masih di Patiro. Pesan Arung Palaka ini meminta disampaikan kepada Arung Tanete, jika Kerajaan Tanete tetap berada bersama kita dan tidak ikut membantu Kerajaan Goa, berarti selain masih dianggap saudara, juga dianggap sebagai hutang oleh Arung Palaka. Arung Tanete mengakui adanya kesepakatan Tanete Pole Sopeng Su tersebut, tapi kesepakatan mereka itu kemudian dikalahkan oleh kesepakatan lain yang diajukan Kerajaan Goa kepada Kerajaan Tanete di bawah ancaman. Kalau menolak ada risiko, maka Kerajaan Tanete mau tak mau harus menerimanya. Arung Tanete merasa berada di persimpangan. Akhirnya Arung Tanete mengutus 2 orang ke Kerajaan Goa untuk menyampaikan situasi yang dihadapi Kerajaan Tanete. Ketika kembali, 2 utusan ini menyampaikan jawaban dari pemerintahan Kerajaan Goa
yang disampaikan melalui Kareng Karundrung, bahwa bila kerajaan Tanete bergabung dengan pasukan Bugis, maka konsekuensinya diibaratkan rajanya akan diletakkan di obor dan akhirnya akan menjadi seperti lesung. Dai Patindri yang mendengar ancaman kerajaan Goa, sesaat pikirannya kacau dan hatinya galau. Namun sejurus kemudian ia mendapatkan ide untuk keluar dari masalah. Ia meminta kepada ketiga arung di kerajaan Sopeng ini untuk berpura-pura menyerang kerajaan Tanete, dan kerajaan Tanete melakukan perlawanan dan akhirnya kalah dan menyerah. Untuk meyakinkan drama perang ini, harus mengorbankan beberapa rumah dibakar dan sejumlah budak harus dibunuh. Informasi ini kemudian disampaikan kepada kerajaan Goa, sehingga tentunya akan membuat petinggi kerajaan Goa senang. Setelah berhasil mengamankan kerajaan Tanete, selanjutnya pasukan Arung Appanang, Arung Bila dan Arung Belo bergerak menuju wilayah kerajaan Nepo yang juga dibawa pengaruh kerajaan Goa dan menemui rajanya. Anak, ingatlah ayah dan ibumu di Sopeng. Bergabunglah dengan kami untuk menyerang kerajaan Goa, kata Arung Appanang kepada Arung Nepo. Kami ingat, biarlah kalian bergerak di depan dan kami mengikuti di belakang bersama kerajaan Suppa, balas Arung Nepo. Kemudian Arung Appanang, Arung Belo dan Arung Bila bersama pasukannya, mereka bergerak menuju wilayah kerajaan Beruriaja. Kerajaan Beruriaja selama ini tetap setia bersekutu kerajaan Goa karena merasa tidak ada kemungkinan kerajaan Goa akan kalah. Untuk itu ketika datang pasukan Arung Appanang, Arung Belo dan Arung Bila, kerajaan Beruriaja memberi perlawanan sehingga terjadi pertempuran sengit. Di hari pertama pertempuran, ada pesan datang dari kerajaan Goa yang mengisyaratkan agar pasukan kerajaan Beruriaja bertempur sendiri dan jangan terlalu berharap pada bantuan datang dari pasukan kerajaan Goa, karena pasukan Bugis sudah berada di Bantaeng dan sebentar lagi akan menyerang kerajaan Goa dari selatan. Dalam pertempuran tersebut, pasukan kerajaan Beruriaja kalah, kemudian menyerang. Arung Beruriaja harus mengucapkan sumpah sambil minum tuak seraya menghunus pedang La Selatu, pusaka kerajaan Appanang, sebagai bentuk pengakuan kerajaan Beruriaja di bawah pengaruh kerajaan Sopeng. Pasukan Arung Appanang, Arung Bila dan Arung Belo bergerak ke arah Makassar untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang dilewati dan masih di bawah pengaruh kerajaan Goa, seperti kerajaan Makrang, Labakang, Bungoro, Parasa, Siam dan lainnya. Para penguasa setempat masing-masing dipaksa menyatakan kesetiaan kepada pasukan Bugis dengan meminum tuak seraya menghunus pedang La Selatu, pusaka kerajaan Appanang. Dengan selesainya penaklukan di wilayah pantai barat, maka para bangsawan Sopeng ini kemudian berangkat menuju Binamu, wilayah Jeneponto, untuk bergabung dengan pasukan Arung Palaka di sana. Sekian.